Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Vicky Effendi selaku dosen pengampu akuntansi keuangan lanjutan 2. Pada kali ini kami akan membahas mengenai partnership liquidation. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami pada slide selanjutnya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ratu Marsyara Celia dengan NPM akhir 008 serta rekan-rekan saya Nicholas Christian Parlindungan Sejagian dengan NPM akhir 013. Lalu ada Sabrina Latifa Belia Akmelisa dengan NPM akhir 072 dan Devanya Maharani dengan NPM 316. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi. Perkenalkan, nama saya Nicholas Christian dengan NPM akhir saya 013. Sini pada kesempatan presentasi kali ini saya bagian dari kelompok ini ingin menjelaskan mengenai chapter 17 pada poin ini, yaitu adalah liquidation proses atau proses likuidasi. Oke, jadi proses likuidasi itu dibagi menjadi 4 poin. Dan yang pertama itu adalah mengubah aset non kas menjadi kas. Yang kedua mengakui laba atau rugi. Yang ketiga membayar semua kewajiban, dan yang keempat itu membagikan kas yang tersisa kepada para partner. Nah, saya akan jelaskan satu-satu lagi. Jadi yang pertama itu mengubah aset non kas menjadi kas. Itu maksudnya seperti menjual aset tetap, persediaan, dan juga sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah mengakui laba atau rugi dari penjualan aset selama proses likuidasi. Dan yang ketiga itu membayar semua kewajiban atau liabilities yang dimiliki oleh persekutuan. Yang keempat itu membagikan kas yang tersisa kepada para partner sesuai saldo akhir di akun modal mereka atau capital account. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan dalam asumsi yang lebih sederhana sehingga empat proses ini dapat dipahami menjadi lebih gampang lagi. Nah, jadi asumsinya itu dari yang pertama, partnership itu dalam kondisi solvent, artinya aset itu lebih dari kewajiban. Lalu yang kedua, semua partner itu memiliki ekuitas atau saldo modal positif. Yang ketiga, tidak ada saldo pinjaman atau loan balance antara partner dengan persekutuan. Dan yang keempat, semua aset itu dijual dan dikonversi ke kas sebelum dibagi ke partner. Nah, jika kondisi ini tidak sesuai, misalnya ada partner yang defisit, aset tidak cukup, atau insolvent, maka prosesnya jadi jauh lebih rumit. Nah, sehingga nanti ini semua bakal diatur dalam peraturan pembayaran yang diatur menurut UPA 1967 Section 87 yang saya akan jelaskan pada slide selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aturan pembayaran mengenai likuidasi yang dibagi menjadi dua peraturan, dan ini tuh diatur dalam Uniform Partnership Act atau disingkat UPA pada tahun 1997 Section 807. Nah, jadi salah satu prinsip terpenting dalam likuidasi itu adalah prioritas pembayaran. Tidak semua pihak bisa dibayar sekaligus, sehingga perlu ada aturan urutan agar adil dan sesuai hukum. Nah, yang tadi saya bilang, semua ini diatur dalam aturan yang tadi yang saya bilang, yaitu UPA 1967 Section 807 yang berlaku secara umum di berbagai sistem akuntansi. Oke, yang pertama itu ada membayar kewajiban kepada kreditur eksternal. Jadi ada 3 poin penting mengenai peraturan yang pertama ini. Jadi kreditur eksternal itu selalu menjadi prioritas pertama. Kenapa begitu? Karena mereka bukan bagian dari partnership, tetapi memiliki klaim sah atas aset persekutuan. Dan kedua, hal ini memastikan bahwa mitra bisnis, pemasok, maupun lembaga keuangan yang memberi pinjaman itu mendapat pelunasan sebelum partner itu menerima bagian. Nah, ada nanti kita juga bahas kasus. Jadi dalam kasus yang setelah itu akan ada akan berhubungan dengan peraturan yang saya jelaskan ini. Lalu pada poin yang kedua, itu membayar pinjaman partner kepada partnership. Jadi membayar pinjaman pada partnership ini aku jelaskan juga dalam 3 poin. Dari poin yang pertama, misalnya seorang partner itu meminjamkan uang pribadi ke partnership. Pinjaman ini diperlakukan seperti kewajiban atau liability, tetapi prioritasnya lebih rendah daripada kreditur eksternal atau peraturan yang pertama tadi. Jadi tingkatannya lebih tinggi kreditur eksternal. Lalu yang kedua, setelah seluruh utang eksternal dilunasi, barulah pinjaman partner itu dikembalikan. Jadi yang menjadi
prioritas itu adalah kreditur eksternal. Nah, mengapa sih aturan pembayaran itu penting? Jadi aturan pembayaran itu penting karena yang pertama, itu melindungi kreditur eksternal. Jika aturannya tidak ada, partner mungkin akan menarik modalnya dulu sehingga kreditur luar dirugikan. Dan yang kedua, menjamin keadilan antar partner. Partner yang memberi pinjaman ke partnership itu diperlakukan berbeda dari modal sehingga tidak tercampur dengan hak kepemilikan. Lalu yang ketiga, mengurangi konflik. Dengan aturan baku, pembagian kas saat likuidasi itu bisa berjalan lancar tanpa perdebatan tentang siapa yang lebih dulu berhak menerima pembayaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya yaitu mengenai simple partnership liquidation. Jadi proses likuidasi sederhana atau yang tadi saya sebut yaitu simple partnership liquidation itu adalah konversi seluruh aset persekutuan menjadi kas. Lalu kas tersebut digunakan untuk melunasi kewajiban dan juga membagikan sisa modal itu kepada para partner. Nah, sehingga tujuan utama dari likuidasi itu adalah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban persekutuan sehingga usaha itu benar-benar berakhir. Nah, seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, yang tahapan likuidasi itu dijelaskan menjadi 4 poin, dari yang mengubah aset non-kas menjadi kas, lalu mengubah laba rugi sebagai hasil realisasi aset, lalu menyelesaikan kewajiban eksternal, dan membayar kewajiban pada para partner. Sehingga dengan demikian, urutan pembagian kas itu adalah A. Kreditur eksternal, B. Pinjaman partner, C. Modal partner. Yang seperti yang saya sudah sebutkan pada aturan pembayaran tadi, di mana kreditur eksternal itu lebih menjadi prioritas utama dalam pembayaran dan juga pembagian kas. Oke, sekarang kita masuk ke dalam suatu kasus, di mana saya bacain dulu kasusnya. Jadi, kasus ini mengenai dua partner yaitu Hall dan Kier. Jadi pada 31 Desember tahun 2016, Hall dan Kier itu memiliki aset sebesar 110.000 dolar. Jadi kas 10, piutang 30, persen 30, dan juga aset tetapnya 40. Nah, sisi kewajiban itu menunjukkan utang kepada pihak luar yang sebesar 40 itu, dan pinjaman dari Hall sebesar 10, dan modal dari Hall 25, serta Kier 35. Dan mereka membagi laba rugi dengan rasio 70% untuk Hall dan 30% untuk Kier, di mana si Hall ini rasionya lebih besar. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, penjelasannya. Jadi, saat likuidasi itu dilakukan, persediaan senilai 30 itu hanya laku 25, sehingga rugi yang sebesar 5 itu dialokasikan ke Hall dan kepada Kier dan Kier. Dan Hall itu menerima 3,5 dan Kier menerima 1,5. Jadi totalnya tetap kerugiannya 5. Mengapa begitu? Karena si Hall ini rasionya lebih besar, yaitu 70% dan Kier itu 30%. Lalu yang kedua, aset tetap senilai 40 itu hanya terjual 30, sehingga rugi yang sebesar 10 itu dialokasikan ke mereka berdua, yaitu si Hall dan Kier. Hall itu 7 dan Kier itu 3. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kenapa ini terdapat perbedaan, Hall kok lebih gede? Karena Hall itu rasionya 70%, sedangkan si Kier itu hanya 30%. Lalu, piutang senilai 30 itu hanya tertagih sebesar 22, sehingga terdapat kerugian atau rugi sebesar 8 yang dibagi secara rata ke mereka berdua, sesuai dengan kepemilikan yang ada di mereka, di mana Hall 5,6 70% dan Kier 2,4 30%. Nah, selanjutnya nih, setelah semua penjualan, kas total yang tersedia adalah 87.000 dolar. Dan kas ini dipakai untuk pertama tentu saja membayar utang ke kreditur luar sebesar 40, lalu yang kedua membayar pinjaman ke Hall sebesar 10, dan yang ketiga membagikan sisa kas yang ada yaitu sebesar 37 ke partner sesuai saldo modal akhir. Dan si Hall ini mendapat 8,9 dan si Kier mendapat 28,1 sesuai dengan rasio yang tadi saya jelaskan. Dan seperti yang kita lihat ini, yang diutamakan yang ada nomor satu itu adalah membayar utang ke kreditur luar. Jadi kreditur luar itu sangat prioritas sekali di sini. Nah, hasil akhirnya seluruh kewajiban sudah dilunasi, pinjaman Hall sudah dikembalikan, dan sisa kas dibagi sesuai dengan modal masing-masing. Nah, jadi teori simple liquidation itu menekankan bahwa aset diubah ke kas, kerugian atau keuntungan dibagi ke partner, lalu kas
dibayarkan dengan urutan yang jelas. Jadi dengan contoh hall dan kiri ini menunjukkan praktiknya secara nyata. Oke, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai safe payment. Namun sebelum itu kita harus tahu nih, safe payment itu apa ya? Jadi safe payment sendiri merupakan distribusi kas yang dapat diberikan kepada partner dengan jaminan bahwa atas distribusi kas tersebut tidak akan ditarik kembali di kemudian hari untuk menutupi atau membayar kewajiban partnership atau adanya reline partner capital. Nah, dapat diasumsikan yang pertama adalah seluruh partner dianggap insolvent secara individu. Lalu yang kedua, ada aset non-kas mencerminkan kemungkinan kerugian atau possible loss. Lalu yang ketiga, ada tambahan kas yang mungkin dibutuhkan untuk membayar beban likuidasi. Nah, di sini kita bisa ambil contoh dari buku. Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai application of safe payment schedule. Nah, diasumsikan bahwa terdapat 3 partner. Di sini ada Bas, Max, dan Nan. Kita lihat di catatan terdapat catatan bahwa cash-nya 80 dengan loan due from Max itu 10, line-nya 20, dan buildingnya ada 140 sehingga netnya ditemukan 250 dengan loan payable tunanya sebesar 20 dan bas kapital dengan angka porsi kepemilikan 50% sebesar 50 dan max 30% sebesar 70 dan non kapital 20% sebesar 110 sehingga ditemukan 250. Lalu selanjutnya kita fokus langsung pada tabel yang ada di sebelah kanan. Nah, pada tabel di sebelah kanan ini, yang pertama di situ tuh terdapat tulisan mengenai capitalnya. Jadi capital pada Bas itu sebesar 50 dolar. Lalu pada max equity itu sebesar 60. Nah, kenapa bisa tiba-tiba 60? Padahal tadinya max capital itu ada 70. Nah, perlu diingat bahwa tadi itu Max punya utang yang perlu dibayarkan sebesar 10, sehingga net capitalnya menjadi 60. Lalu selanjutnya ada non-equity, yang dimana yang awalnya itu sebesar 110 menjadi 130. 130 ini didapat dari loan payable tunan sebesar 20. Jadi 110 ditambah 20 sebesar 130. Lalu selanjutnya ada book value. Nah, diasumsikan ada book value sebesar 160. Lalu bas equity ini mendapatkan 80%. Nah, 80 ini didapat dari 160 dikalikan dengan 50% sehingga ditemukan 80. Lalu max equity pun seperti itu. 160 dikalikan porsi kepemilikan 30% akhirnya ditemukan 48. Dan yang terakhir ada non equity sebesar 20%, jadi 160 dikalikan 20% ditemukan 32. Sehingga ditemukan pada base equity itu 30 dan max equity 12 dan non equity 98. Lalu diasumsikan lagi bahwa ada loss sebesar 10. Sama sesuai dengan yang sebelumnya, book value 10% $10.000 ini akan dibagikan sesuai dengan porsi kepemilikan yang ada. 10 dikalikan 50 ditemukan 5, 10 dikalikan 30 pada max ditemukan 3, dan 10 dikalikan 20 pada non itu ditemukan 2, sehingga dijumlah ditemukan 35 untuk bas dan max 9, lalu non equity sebesar 96. Lalu selanjutnya diasumsikan dialokasikan itu 60/40 pada masing-masing. 30 untuk bas itu 35 dan untuk max 21 dan untuk non sebesar 14. Lalu kita jumlahkan ditemukan pada
bus itu 0 dan pada max 12 dan non-equity ditemukan 82. Nah, tadi ini di max masih sisa 12%. Mohon maaf, 12. 12 ini nanti di selanjutnya perlu dihabiskan dan akan diberikan kepada non-equity sehingga ditemukan sebesar 70. Lalu setelah itu kita akan menjurnal. Nah, jurnalnya adalah loan payable to non-capital, loan payable 20, non-capital 50, pada cash 70. Nah, sehingga melakukan account balance kembali, yaitu cash sebesar 10, loan due from max 10, loan 20, building 140, sehingga di total 180, lalu kredit, ada bus, ada max, ada non-capital, bus capital 50, max capital 70, non-capital 60, sehingga ditemukan 180. Oke, materi karena tadi kita telah membahas mengenai safe payment schedule, sekarang kita akan membahas lebih lanjut sedikit mengenai safe payment schedule. Jadi, bisa disimpulkan bahwa safe payment schedule itu ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah menentukan jumlah pembayaran di muka. Lalu yang kedua harus disiapkan untuk setiap distribusi kas kecuali saldo modal dengan profit dan loss ratio. Dan hal yang nggak boleh dilakukan adalah mengubah saldo modal. Lalu yang kedua ada mempengaruhi statement of partnership liquidation. Dan yang ketiga ada membantu proyeksi waktu pendistribusian kas. Nah, setelah kita membahas mengenai safe payment schedule, selanjutnya kita akan membahas mengenai advance distribution requires partner approval. Jadi ini berbeda dengan contoh sebelumnya, hanya namanya saja yang berbeda. Di sini ada fax, yo, dan z, yang dimana dia itu memiliki debit, pada debit kas ada kas sebesar 30, ada equipment sebesar 45, fax capital sebesar 10 sehingga ditemukan 85. Lalu pada kredit ada fax loan sebesar 15 dan yo capital sebesar 30, lalu zep capital sebesar 40 sehingga ditemukan 85. Lalu kita masuk di gambar sebelah kanan di mana partner equity di sini fax ada $5. $5 ini didapat dari, kita tahu kalau fax itu punya loan dan dia harus membayarkan dengan capitalnya sebesar 10. Jadi ditemukan 5 dan yo equity tetap 30 dan zep equity tetap 40. Lalu ada loss, diasumsikan loss-nya itu ada 45. Nah, loss 45 ini dibagikan rata ketiga, ke fax, ke yo, ke zep sebesar 15 sehingga ditemukan pada fax 10, yo 15 dan zep itu ada 25. Lalu diasumsikan kembali loss-nya itu dibagikan secara rasionya 50-50, berarti rata semuanya. Sehingga fax equity-nya 10 dengan yo equity-nya 5, zep equity-nya 5. Dan fax equity-nya habis, safe payment-nya, lalu yo equity masih punya 10 dan zep equity masih punya 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya ini ada installment liquidation, yaitu sebuah proses pembagian kas kepada partner atau sekutu seiring kas itu tersedia selama periode likuidasi. Nah, sebelum seluruh aset non-kas dilikuidasi dan sebelum seluruh keuntungan atau kerugian likuidasi direalisasi, nah alternatifnya itu ada juga simple liquidation, di mana kas baru dibagikan setelah semua aset non-kas terjual dan semua laba rugi likuidasi sudah diketahui tersebut. Nah, intinya itu installment liquidation, yaitu pembagian kas bertahap, sedangkan simple liquidation itu merupakan tunggu semua selesai baru dibagi. Nah, selanjutnya ini ada general principles of installment liquidation.
Nah, ada beberapa prinsip umum yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama itu ada distribusi kas bisa dilakukan bertahap, yaitu kas dibagikan secara reguler setelah sebagian aset non-kas berhasil dijual. Nah, yang kedua, hutang di luar partner harus dilunasi dulu sebelum ada distribusi ke partner. Nah, yang kedua, ada penentuan jumlah kas aman untuk dibagikan, yaitu dilakukan dengan membuat safe payment schedule. Jadwal ini membantu memastikan kas yang dibagi ke partner tidak berlebihan, sehingga tidak ada partner lebih dari haknya. Yang ketiga, ada tidak selalu safe payment schedule, yaitu jika saldo modal partner di awal sudah proporsional dengan rasio bagi hasil atau profit and loss rasio, maka kas bisa langsung dibagikan sesuai rasio bagi hasil. Nah, yang keempat ini ada tujuan utama safe payment, yaitu menjamin bahwa setiap kali kas dibagi dengan sisa ekuitas tiap partner, maka semakin mendekati proporsi profit loss rasio. Nah, kalau sejak awal semua partner ikut dalam pembagian pertama, maka sisa kas berikutnya cukup dibagikan sesuai rasio laba rugi tanpa perlu jadwal tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan installment liquidation, yaitu yang pertama ini saya akan mulai dari definisi sederhananya. Nah, installment liquidation itu sebuah proses pembubaran partnership di mana kas dibagi secara bertahap sesuai aset yang terjual. Nah, jadi tidak menunggu semua aset laku dulu, tapi setiap kali ada kas masuk langsung dibagikan sebagian ke partner. Nah, prinsip dasarnya yaitu utang ke pihak keluar harus dibayar dulu, baru sisanya dibagikan ke partner supaya aman dipakai yang namanya safe payment schedule, yaitu perhitungan agar pembagian kas tidak lebih dari porsi masing-masing partner. Yang selanjutnya yaitu masuk ke sebuah ilustrasi kasus. Contohnya partnership debt can dan rent. Mereka bagi laba rugi dengan rasio 5%, 30%, dan 20%. Posisi neraca awal per 31 Desember 2016, total aset $1.400.000 dan modal masing-masing partner sesuai rasionya. Nah, pada bulan Januari ini loan keren dihapus, goodwill dihapus piutang, sebagian tertagih. Inventory dijual dengan laba hutang dilunasi, lalu kas sisanya dibagi. Pada bulan Februari, equipment dijual rugi, sisanya inventory dijual, biaya likuidasi dibayar, dan ada hutang tambahan yang ditemukan lalu dibayar, kas dibagi lagi ke partner. Pada bulan Maret, tanah dijual, biaya likuidasi dibayar, dan kas kembali dibagi. Nah, pada bulan April ini equipment terakhir dijual, sisa piutang dihapus, lalu kas terakhir dibagi. Di sini partnership resmi selesai. Jadi installment liquidation intinya itu pembagian kas bertahap sambil aset dijual. Nah, dengan prinsip aman agar tidak ada partner yang kelebihan bagian. Ilustrasi debt can rent menunjukkan alurnya dari Januari sampai April 2017. Materi kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana distribusi kas. Rencana distribusi kas sendiri yaitu suatu jadwal perencanaan pembagian kas dalam proses likuidasi kemitraan yang disusun sejak awal dengan memperhitungkan urutan prioritas pembayaran, yaitu kreditur, peminjaman mitra, dan juga modal mitra, serta kerentanan masing-masing mitra terhadap kerugian. Nah, di sini ada contoh yaitu dari debt, can, dan juga rent. Di sini paling rentannya itu yang paling rentan untuk berpotensi penyerapan kerugian, yang peringkat pertama yaitu debt, yang kedua itu rent, dan juga yang ketiga yaitu can. Lalu yang kedua yaitu mengasumsikan penyerapan kerugian. Nah, pada tabel ini terdapat jadwal debt, can, dan rent dari asumsi penyerapan kerugian. Nah, kerugian kemitraan yang benar-benar menghilangkan ekuitas debt adalah sebesar $680.000 US. Jumlah yang dihitung dalam mempersiapkan peringkat kerentanan. Setelah ekuitas debt dikurangi menjadi 0 pada langkah pertama, kerugian dibagi 60% untuk can dan 40% untuk rent sampai ekuitas rent dikurangi menjadi 0.
Kerugian kemitraan tambahan yang mengurangi ekuitas rent menjadi 0 adalah 60.000 US dollar ekuitas rent sebesar 24.000 US dollar dibagi dengan rasio bagi hasil 40% setelah debt dikeluarkan dari pertimbangan. Dengan kata lain, diasumsikan debt secara pribadi bangkrut. Setelah ekuitas rent dikurangi menjadi 0, ekuitas Ken, mitra yang paling tidak rentan, mencapai 120.000 US dollar. Selanjutnya yaitu ada rencana distribusi kas, debt, Ken, dan juga rent. Nah, kas dapat mengalami analisis rencana distribusi kas pada 1 Januari 2017 dan menentukan bahwa ia akan mulai menerima uang tunai setelah 500.000 US dollar dibayarkan kepada kreditur prioritas. Demikian pula rent dan debt dapat menggunakan rencana tersebut untuk menentukan peluang mereka untuk memulihkan sebagian atau seluruh ekuitas kemitraan mereka. Sebagai contoh, jika debt mengharapkan 800.000 US dollar untuk direalisasikan dari semua aset kemitraan, dia dapat dengan mudah menghitung jumlah yang diterimanya, yaitu 800.000 US dollar dikurangi 680 US dollar dikali 50%, yaitu diperoleh 60.000 US dollar. Selanjutnya adalah jadwal distribusi kas, debt, Ken, dan juga rent. Nah, bisa dilihat di sini uang tunai sebesar 550.000 yang didistribusikan pada angsuran pertama dialokasikan sebesar 500.000 US dollar untuk kewajiban non-mitra dan 20.000 US dollar untuk melunasi pinjaman dari Ken. Sisanya 30.000 US dollar dibayarkan kepada Ken untuk mengurangi saldo akun modalnya. Pada distribusi yang angsuran kedua, seperti yang ditunjukkan pada tabel, Ken menerima 70.000 US dollar pertama untuk menyelaraskan saldo modalnya dengan rent. 60.000 US dollar berikutnya dialokasikan kepada Ken dan rent sesuai dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian relatif, yaitu 60-40, dan 120.000 US dollar terakhir dialokasikan kepada debt, Ken, dan rent dengan rasio pembagian keuntungan dan kerugian 50-30-20. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mitra bangkrut dan juga kemitraan. Nah, kemitraan itu pilot apabila misalnya aset tidak cukup untuk membayar kreditur. Hal yang harus dilakukan, kreditur bisa menagih langsung ke aset pribadi mitra solvent, dan mitra wajib menutup kewajiban sesuai nisbah termasuk bagian mitra yang bangkrut. Contohnya seperti kasus ini, REIT, FAB, dan juga CAT. Kewajibannya misalnya 90.000 US dollar, modal semua mitra debit 30.000 US dollar. Jika semua solvent masing-masing setor 30.000 US dollar, nah jika CAT bangkrut, kekurangan itu bisa dibagi ke RIC dan juga FAB. Jika FAB hanya bisa bayar 35.000 US dollar misalnya, sisanya itu menjadi beban dari RIC. Prinsip utamanya yaitu mitra solvent menanggung kerugian mitra bangkrut, mitra yang bayar lebih punya hak klaim atau regres pada mitra debit, dan jika mitra debit benar-benar bangkrut, saldo debit jadi kerugian mitra lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.